Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Farisa dengan NIM K002592 dari SKDP 2. Jadi di sini saya ingin mengerjakan ikhlas anatomi dari 1. Nah, di ikhlas anatomi ini saya ingin menjelaskan tentang alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kafum uteri. Lalu saya juga ingin menjelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Dan juga saya ingin menjelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian, kaitkan dengan prosedur seperti kultosentesis dan kolpotomi. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tadi pertama tentang perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kafum uteri. Nah, jadi perjalanan pertama itu dimulai dari ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadi di pertengahan siklus menstruasi sekitar kurang lebih hari ke-14. Nah, lalu nanti ada yang namanya lonjakan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, lalu si lonjakan LH ini dia tuh memicu ruptur follicle de Graaff. Nah, si oosit sekunder yang masih ada di tahap metafase 2 ini, dia tuh memicu ruptur follicle de Graaff oosit sekunder. Dia tuh bersama sama kumulus opus yang dilepaskan ke dalam kafum peritoneum, bukan langsung ke tuba uterina. Nah, lalu nanti dia tuh bakal ditangkap sama fimbriae tubae. Nah, fimbriae tuba uterina ini, terutama fimbriae ovarica yang melekat langsung ke ovarium, dia tuh bakal bergerak aktif. Itu kayak nyabu gitu atau sweeping. Nah, akibat kontraksi otot polos dan si silianya. Nah, gerakan silia dan aliran cairan peritoneum dia tuh bakal membantu ngarahin oosit ini masuk ke dalam ostium abdominale tuba uterina. Nah, lalu di ampula tubae atau di zona transit, si oosit ini dia tuh bakal gerak ke ampula. Nah, segmen terpanjang dan terlebar di tuba uterina, ya kurang lebih 7 cm lah. Nah, di sini oosit ini bakal ngabisin sebagian waktu perjalanannya. Nah, dia tuh ada gerakan cilia endosalping yang bergerak ke bawah uterus, lalu kontraksi peristaltik otot polos tuba, ada lagi aliran cairan luminal. Nah, lalu di isthmus tuba setelah terjadi fertilisasi di ampula, ini kalau terjadi, nah nanti si zigot ini bakal terbentuk melanjutkan perjalanan melalui isthmus. Nah, isthmus itu yang ada di tuba uterina. Nah, terus segmen yang lebih sempit dan memiliki tonus otot lebih tinggi. Nah, terus gerakan di sini dia tuh lebih lambat karena resistensi otot. Dia bakal memberikan waktu bagi zigot untuk menjalani pembelahan awal. Lalu ada di pars intramuralis, nanti si zigot ini bakal ngelewatin segmen terpendek tuba yang menembus dinding uterus. Nah, di sini tempat ada splinter fisiologis yang dia tuh dipengaruhi sama hormon progesteron. Lalu yang terakhir di kafum uteri, nah nanti tuh zigot itu bakal nyampe di kafum uteri sekitar hari ketiga sampai hari keempat habis fertilisasi itu tadi sebagai morula. Selanjutnya dia tuh bakal berkembang menjadi blastopista dan proses implantasi tadi itu terjadi sekitar hari ke-6 sampai ke-7 habis fertilisasi, biasanya di endometrium dinding posterior corpus uteri. Nah, lanjut ke lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Nah, fertilisasi yang paling terjadi itu di sepertiga lateral di bagian distal ampula tuba uterina. Di sini nih berarti ampula tuba uterina. Nah, tepatnya di region yang disebut ampular isthmic junction atau lebih tepatnya dalam lupen ampula itu sendiri. Nah, kenapa itu ampula? Nah, pertama dia itu dari segi oosit. Nah, habis ovulasi oosit ini bakal gerak relatif lambat di ampula karena diameter ini yang lebih besar memberikan resistensi yang lebih rendah. Nah, oosit ini dia tuh bakal nunggu lebih lama di sini. Nah, dia tuh bakal nunggu 12 sampai 24 jam habis ovulasi. Nah, kedua, dari spermatozoa itu, nah nanti tuh sperma yang masuk dari kafum uteri, dia tuh bakal menghadapi hambatan saat melewati isthmus.
karena tadi tonus otot dan viskositas mukus yang tinggi. Nanti populasi sperma ini yang disimpan di curvus isthmus dia itu bakal dilepasin secara bertahap dan hanya sperma dengan motilitas terbaik yang mau menembus dan mencapai ampula. Nah, lalu alasan selanjutnya, cairan tuba di ampula ini dia tuh bakal kaya akan nutrisi. Ada laktosa, piruvat, dan bikarbonat. Dan dia tuh mengandung faktor capacitation yang mengoptimalkan kesiapan sperma untuk divertilisasi. Nah, lanjut ke yang tadi nilai klinis fornix posterior dan prosedur terkait kuldosentesis dan kolpotomi. Nah, ini tuh gambar kuldosentesis. Tadi saya nyari gambar kolpotomi nggak ada, jadi saya ingin jelasin aja. Nah, fornix posterior ini dia tuh adalah cekungan di bagian belakang serviks vagina yang mendekati rectouterine pouch. Nah, ini tuh adalah titik terendah rongga peritoneum ketika wanita dalam posisi tegak. Nah, dia tuh penting secara klinis karena cairan bebas dari peritoneum, misal kayak darah, nanah, dan cairan infeksi, dia tuh bakal kekumpul di sini. Nah, dia tuh bisa diperiksa dari secara vagina. Nah, terus saya ingin menjelaskan dari kuldosintesis dulu. Nah, kuldosintesis itu dia tuh prosedur ngambil cairan dari pouch of Douglas lewat fornix posterior. Nah, nanti indikasinya tuh dia tuh bakal meriksa cairan peritoneal untuk tanda infeksi, pendarahan, atau kanker. Nah, dia tuh gampangnya itu bisa diakses lewat vagina dan tanpa dibedah gitu. Nah, lalu kalau kolpotomi, nah dia tuh insisi atau pembedahan gitu atau operasi lewat fornix posterior. Nah, prosedur itu seperti hysterectomy vaginalis atau akses ke rongga peritoneum. Keuntungannya itu dia ngindarin laparotomi atau bedah tanpa luka di perut, tapi dia tuh kurang invasif dan pemulihan itu dia tuh juga kurang invasif dan pemulihannya tuh lebih cepat. Nah, kaitannya ini kedua prosedur ini tuh memanfaatkan lokasi fornix posterior yang paling rendah dan paling dekat dengan rongga peritoneum. Jadi dia tuh aman dan efisien untuk akses diagnostik atau terapeutik gitu. Nah, terus kenapa sih fornix posterior ini jadi titik akses yang ideal? Nah, karena jarak antara mukosa vagina dan peritoneum cavum Douglas ini tipis. Nah, lalu dia tuh tidak melewati organ vital dan posisi anatomi yang aksesibel secara transvaginal. Terus juga dia memberikan akses langsung ke lokasi akumulasi cairan patologis gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.